Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 163. Saudara yang berhati hangat. Seluruh sasana tinju elit menjadi sunyi senyap. Demikian pula, rentetan serangan di ruang siaran langsung tiba-tiba menghilang. Dan bahkan, pedang Master Xia yang sedang mengobrol pun menjadi sunyi. Xia Bei cemas. Tujuan Zhao San jelas untuk mempermalukan Chu Chen melalui para siswa sasana tinju elit. Tapi Chu Chen sebenarnya setuju. Setelah keheningan yang mematikan, terjadi keributan besar. Chu Chen sebenarnya berani setuju. Kenapa harus dia? Bahkan para siswa di Elite Boxing Gym pun terkejut. Mereka tidak bisa mengalahkan Zhao San. Zhao San ini terlihat seperti seni bela diri kuno. Dan para siswa dari sasana tinju elit, Penatua Meilin meliriknya dengan ringan dan mencibir. Apakah ini Chu Chen yang membuatmu begitu khawatir? Beberapa anggota keluarga Huang juga tampak bingung. Tidak ada yang mengira bahwa Chu Chen akan begitu saja menyetujui tantangan Zhao San. Sun Xiaoyu tertegun, dan matanya tiba-tiba bersinar terang. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru mengambil ponsel dari tangan adik laki-lakinya. Matanya membelalak. Tercengang, sebenarnya ada hampir 5.000 orang. Ruang siaran langsung Sun Xiaoyu belum pernah dilihat orang sebanyak ini. Melirik ke tengah sasana tinju, Sun Xiaoyu merasa agak tidak nyaman. Dengan begitu banyak orang yang menonton online, jika wajah Chu Chen ditampar, bukankah dia akan menjadi kaki tangan? Jumlah orang di ruang siaran langsung masih terus bertambah. Sun Xiaoyu ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan teleponnya kembali kepada adik laki-lakinya. Jika pihak Chu Chen akan dikalahkan, segera matikan siaran langsungnya. Ini adalah satu-satunya solusi yang terpikirkan oleh Sun Xiaoyu. Telah diketahui bahwa gadis di siaran langsung adalah Putri Sun Chaolei, kepala keluarga Sun. Song Yan sudah menerima berita itu. Melihat ke atas, sudah terlambat untuk menghentikannya, hanya mengirim seseorang untuk diam-diam mengingatkan Sun Xiaoyu. Mata Song Yan tertuju pada Song Qiyu. Dia tahu bahwa Chu Chen berani menyetujui tantangan Zhao San karena dia menaruh semua harapannya untuk mengalahkan Zhao San pada Song Qiyu. Kakak, bisakah kakakmu mengalahkan Zhao San? Gadis Wuyu mau tidak mau bertanya. Song Yan juga tidak tahu. Hahaha, tawa hangat Zhao San terdengar saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Saya menunggu untuk mempelajari trik pintar Anda. Chu Chen tersenyum dan mengangguk. Omong-omong, saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Zhao. Saya sedang berpikir untuk mencari seseorang untuk datang dan berlatih bersama saya. Chu Chen memandang banyak siswa dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar berhati-hati saat melakukan 13 pukulan tadi. Namun, versi 13 pukulan ini memiliki batasan tertentu dalam kekuatannya. Kuliah saya hari ini terutama berfokus pada saya ingin mengajari semua orang versi baru dari 13 pukulan elit. Versi baru dari elit 13 tinju, banyak siswa yang tercengang. Song Qiyu, teriak Chu Chen. Song Qiyu telah mengumpulkan momentum, menunggu perintah Chu Chen, dan segera melangkah keluar, menatap Zhao San dengan mata penuh niat bertarung.
Song Qiu tinju selatan, dialah yang mengalahkan Zhao San di pameran. Namun, dikatakan bahwa dia baru saja menjatuhkan Zhao San dari panggung secara mengejutkan. Zhao San tidak pernah menerimanya. Keduanya bertemu lagi hari ini. Zhao San menatap Song Qiu dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Saya juga menebak itu adalah Anda. Jadi apa? Song Qiu menjawab dengan dingin tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kamu telah menyakiti orang lain, dan kamu harus membayar harganya hari ini. Di satu sisi, hati Hong Rizao sedikit terguncang. Song Qiu berkata di depannya bahwa jika Zhao San menyebabkan masalah di sasana tinju elit hari ini, dia akan membuat Zhao San membayar harga atas perbuatannya. Tapi, bagaimana Song Qiu bisa menjadi lawan Zhao San? Banyak siswa di sasana tinju elit juga tegang dan gugup. Apakah hanya kamu? Zhao San tertawa keras. Jika kamu tidak menginjak tanah dan memohon belas kasihan hari ini, aku, Zhao San, akan merangkak keluar dari sasana tinju elit. Zhao San memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya. Bagaimana Song Qiu bisa dibandingkan dengan dia? Di pameran, jika bukan karena Chu Chen, dia pasti sudah lama memukuli Song Qiu. Apa gunanya berbicara lebih banyak? Mata Song Qiu terlihat provokatif. Beberapa hari yang lalu, mungkin aku tidak sebaik kamu, tapi sekarang, kamu tidak sebaik aku. Saudara Qiu, ayolah. Zhou Wu tiba-tiba berteriak di antara para siswa. Xiao Qiu, kamu harus memenuhi harapanmu. Song Yan juga menyemangati Song Qiu. Song Qiu mengangguk. Saat ini, Zhao San telah memimpin serangan. Tinjunya sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk memecahkan batu. Saat ini, Song Qiu telah berlatih gerak kaki kilin di tumpukan bunga plum setiap hari. Adapun penggunaan gerak kaki ini, dalam evaluasi Chu Chen, ini dapat dianggap sebagai perkenalan yang nyata. Dengan mudah menghindari serangan Zhao San. Terdengar sorakan sorak-sorai dari banyak siswa di sasana tinju elit di belakangnya. Bersorak untuk Song Qiu, berhentilah berteriak, perhatikan pukulan Song Qiu. Suara Chu Chen terdengar di telinga banyak siswa. Itu versi baru dari 13 pukulan elit yang akan saya ajarkan padamu. Begitu Chu Chen selesai berbicara, para siswa di sasana tinju elit segera mulai memperhatikannya dengan serius. Mata Zhao San berkilat marah. Maksud Chu Chen adalah dia benar-benar menganggapnya sebagai rekan tanding. Betapa Anda meremehkannya? Zhao San berusaha sekuat tenaga. Tetapi saat ini, Song Qiu tidak terus menghindar. Matanya penuh semangat juang dan dia menyerang ke depan dengan tinju. Versi baru dari 13 tinju, mata banyak siswa di sasana tinju elit tidak bisa tidak berbinar. Mereka dapat melihat bahwa Song Qiu menggunakan 13 tinju saat ini. Namun ada beberapa perubahan halus, dan perubahan inilah yang membuat kekuatan seluruh 13 tinju menjadi lompatan kualitatif. Jika set tinju ini benar-benar ditingkatkan olehnya, saya harus mengatakan bahwa bakat seni bela diri kuno orang ini benar-benar luar biasa. Penatua Merlin menyipitkan matanya dengan lembut. 13 tinju yang ditingkatkan sudah memiliki teknik seni bela diri kuno. Pesonanya, apa identitas anak ini?
Penatua Mei Lin mulai mempertimbangkan identitas Chu Chen. Ruang siaran langsung, pertarungan seperti itu tentu saja mengasyikkan. Pedang Tuan Xia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk meledakkan Chu Chen. Anda tahu, inilah kekuatan Tuan Nanquan. Sudah berapa lama Song Qiu belajar darinya? Dengan perubahan yang mengejutkan seperti itu, Zhao San mungkin bukan lawan Song Qiu dalam pertempuran hari ini. CK, murid utama dari guru Nanquan sangat kuat. Song Qiu meninju semakin cepat. 13 pukulan Chu Chen yang ditingkatkan tidak hanya memiliki perubahan halus dalam gerakannya, tetapi juga sangat mempercepat kecepatan pukulannya. Perburuan angin tinju memaksa Zhao San mundur terus-menerus. Sebelum pertempuran ini dimulai, tidak ada yang menyangka akan menjadi seperti ini. Seperti yang dikatakan Song Qiu, beberapa hari yang lalu, dia tidak sebaik Zhao San. Sekarang, Zhao San tidak sebaik dia. Song Qiu menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Zhao San. Bagaimana mungkin? Pertanyaan muncul di benak banyak orang. Kebangkitan kuat Song Qiu tampaknya tidak dapat dihentikan. Kakakmu tidak mengecewakan semua orang. Wu Yu sekarang bisa menilai hasil akhir dari pertempuran ini. Song Yan juga tersenyum lembut, dan merasakan sebuah batu besar di hatinya. Bab 164 Grandmaster Tinju Utara, langkah ketujuh dari versi baru dari Elite 13 Fist. Di sasana tinju elit, suara Chu Chen terdengar. Menanggapi pertempuran antara Song Qiu dan Zhao San, pengajaran di tempat diluncurkan. Para siswa di sasana tinju elit memperhatikan dengan cermat. Mereka semua mengetahui 13 tinju, dan lebih mudah bagi mereka untuk memahami versi baru dari 13 tinju elit yang ditampilkan oleh Song Qiu saat ini. Matanya menjadi semakin berapi-api. Lawan Song Qiu adalah Zhao San. Beberapa waktu lalu, tinju utara Zhao San menyapu semua sasana tinju besar di Changcheng. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Tapi sekarang, di bawah versi baru dari 13 pukulan elit Song Qiu, Zhao San mundur dengan mantap, tidak mampu menangkis. Ini berarti bahwa di bawah peningkatan Chu Chen, kekuatan Elite 13 Fist versi baru telah meningkat secara dramatis. Dilihat dari teknik tinju ini saja, dia layak menyandang gelar Master of Southern Boxing. Zhao San ingin berdiri dan mempermalukan Chu Chen, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dengan kekuatan Song Qiu saat ini, dia bisa mengalahkannya bahkan dalam pertarungan tatap muka. Apakah musuh Song Qiu Zhao San? Saya mendengar bahwa Zhao San pergi ke utara untuk menjadi murid selama bertahun-tahun dan baru kembali ke rumah tahun ini. 2 kekalahannya semuanya diberikan kepadanya oleh Song Qiu. Langkah ke-10 dari tinju 13 elit. Suara Chu Chen selalu tenang dan tenang, tanpa emosi apapun. Song Qiu mengalahkan Zhao San. Bagi Chu Chen, adegan ini sepertinya tidak pantas untuk dibanggakan. Chu Chen telah melihat kemajuan Song Qiu akhir-akhir ini. Dia sama sekali tidak khawatir Zhao San bisa mengalahkan Song Qiu. Sebuah provokasi mengubah Chu Chen menjadi sebuah ajaran. Semua orang tercengang. Di antara tim keluarga Zhao,
wajah Zhao Xinran menjadi hitam dan tubuhnya sedikit gemetar. Membiarkan Zhao San memprovokasi para siswa di sasana tinju elit hanyalah langkah pertama dalam upaya mereka untuk mempermalukan Chu Chen. Setelah Zhao Sanqi meraih kemenangan, gurunya Gao Gaozhen akan keluar dan memberi pelajaran kepada Chu Chen. Biarkan Chu Chen dikalahkan sepenuhnya di sini. Tanpa diduga, Chu Chen benar-benar menggunakan Zhao San sebagai rekan tanding di depan semua sasana tinju besar di kota, dan mengambil kesempatan ini untuk mengajarkan apa yang disebut versi baru dari 13 tinju kepada para siswa di sasana tinju elit. Saat mencapai tujuan mengajar, dia juga sangat mempermalukan Zhao San. Song Qiyu melakukan versi baru dari 13 pukulan elit 2 kali sebelum akhirnya menjatuhkan Zhao San dengan 1 pukulan. Zhao San terjatuh dengan keras ke tanah. Untuk beberapa saat, saya bahkan tidak bisa berdiri. Para siswa di sasana tinju elit segera bersorak gembira. Saudara Qiyu perkasa. Saudara Qiyu sangat luar biasa. Zhao San bukan apa-apa, dia bahkan tidak memiliki kesadaran diri. Pada saat ini, Song Qiyu sekali lagi menjadi pahlawan sasana tinju elit. Di sasana tinju elit, perwakilan dari berbagai sasana tinju di kota Chan mau tak mau kaget saat melihat adegan ini. Versi baru dari 13 petinju ini sangat kuat dan sangat cocok untuk pengajaran sasana tinju. Mereka dapat membayangkan berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan sasana tinju elit untuk belajar tinju setelah hari ini. Tidak diragukan lagi, pertarungan antara Song dan Qiyu ini cukup untuk membuat Elite Boxing Gym berpotensi menjadi sasana tinju nomor 1 di kota Chan. Di antara kerumunan, Ning Zizu, yang mengenakan topi, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apakah Chu, orang itu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sesuatu yang ajaib? Ruang siaran langsung. Pedang Tuan Xia, apakah Anda melihatnya? Inilah kemampuan penguasa Nanquan untuk mengubah batu menjadi emas. Sun Xiaoyu melihat jumlah orang yang menonton siaran langsung online, sudah melebihi 7.000. Di layar ponsel, 4 kata, Master of Southern Fish, terus muncul di sana. Mata Sun Xiaoyu tertuju pada Chu Chen, dan matanya bersinar. Saya ingin tahu apakah Tuan Chu akan menerima murid magang. Diskusi terdengar di seluruh sasana tinju. Suara-suara ini sampai ke telinga Zhao San, sangat keras. Dia tampak melihat wajah-wajah tersenyum-tersenyum sinis padanya. Tertawakan dia karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Dia menertawakannya seperti badut yang berinisiatif untuk keluar dan dipermalukan saat Chu Chen sedang mengajar. Mata Zhao San menjadi semakin merah, dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, Zhao San meraung dan tiba-tiba berdiri. Ada belati tajam di telapak tangannya, menunjuk ke arah Song Qiyu yang menikamnya. Chu Chen melihat sekeliling, tidak perlu mengingatkannya. Song Qiyu selalu menatap Zhao San. Kilin mabuk, saat langkah demi langkah berlalu, Song Qiyu tiba-tiba meninju dada Zhao San. Zhao San menjerit, tapi dia masih ingin memotong belati di tangannya. Song Qiyu mendengus dingin dan meninju pergelangan tangan Zhao San. Saat belatinya jatuh,
Song Qiu melakukan gerakan menyapu. "Berhenti!" teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Song Qiu berhenti sebentar. Tetapi saat ini matanya bertemu dengan pemilik aula, Hong Rizao, yang sedang duduk di kursi roda. Mata Song Qiu menunjukkan tekad. Tanpa menutup kakinya, dia memukul betis Zhao San dengan keras. Suara klik yang sangat jelas, disertai dengan teriakan melengking Zhao San, bergema di langit di atas sasana tinju elit. Harga Zhao San, suara retakan dan rasa sakit yang menusuk jantung langsung menyebabkan Zhao San pingsan. Tim keluarga Zhao berdiri hampir bersamaan dan berjalan ke arah ini. Melihat adegan ini, semua orang di sasana tinju elit juga berkumpul, bahkan lebih kuat jumlahnya, untuk menghadapi keluarga Zhao. "Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah kamu kalah?" Zhou Wu jauh lebih berani dari sebelumnya, dan dia hanya berteriak. Tentu saja, hal itu juga mengandalkan keunggulan tuan rumah. Zhao Xinran memandang dengan dingin dan memberi isyarat kepada beberapa murid keluarga Zhao untuk menggendong Zhao San. Dia menatap Song Qiu dengan mata dingin. "Dalam kompetisi seni bela diri, kamu mungkin memukul terlalu keras." "Tuan Zhao," saat ini, Chu Chen melangkah maju dan berdiri di depan Song Qiu, memegang belati Zhao Sangang di tangannya. "Maksud Anda, belati ini tidak cukup berat?" Tuan Tinju Selatan, Chu Chen, Gao Zhen melangkah keluar dengan amarah di matanya dan mencibir. "Zhao San adalah muridku. Karena murid yang kamu ajarlah yang mengalahkan muridku. Lalu, berapa banyak tidak ada gunanya aku menantang kamu. Apakah kamu berani menerimanya?" Begitu dia selesai berbicara, mata banyak orang tertuju pada Gao Zhen. "Tuan Zhao San, siapa kamu? Apakah kamu tidak berani memberiku namamu?" Song Qiu mengangkat alisnya dan berbicara dengan keras. Gao Zhen mendengus dingin, lalu terlihat sombong. "Sekolah Tinju Utara, Gao Zhen." Begitu dia selesai berbicara, Song Qiu menatap Chu Chen. Dia tidak mengenali nama ini. Namun Song Qiu tidak menyadari bahwa wajah pemilik Museum Hong Rizao yang berada tak jauh dari mereka tiba-tiba berubah drastis. "Tuan Tinju Utara, Gao Zhen dari tinju besi." Seorang siswa dari sasana tinju elit mendorong Hong Rizao keluar. Hong Rizao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika tersiar kabar tentang master hebat yang menindas juniornya, saya khawatir itu juga akan mempermalukan reputasi tinju utara." "Guru besar," ekspresi Song Qiu langsung berubah. Dia masih ingat apa yang dikatakan Chu Chen sebelum mengajar bahwa pihak lain tidak akan pernah mengundang seorang Grandmaster. Bukan. Hasil, benar-benar diundang, bersambung.